Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Dalimute, NPM 2013-0003. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein dan asam amino. Pertama-tama, pengertian protein dan asam amino. Protein adalah komponen penting atau utama bagi sel hewan atau manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Kemudian asam amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Berdasarkan biosintesis, asam amino terbagi menjadi dua jenis asam amino, yaitu yang pertama esensial dan kedua non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari makanan yang kita makan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan berasal dari tubuh. Sumber dari asam amino itu dari protein dalam makanan, proses sintesa asam amino non esensial, dan degradasi protein tubuh. Kemudian metabolisme protein dan asam amino. Sebelum kita jelaskan proses-prosesnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme adalah segala proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi besar yang membutuhkan energi ATP. Katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang melepaskan energi ATP. Kemudian selanjutnya akan kita bahas proses metabolisme protein dan asam amino seperti pada gambar berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan proses metabolisme protein. Proses metabolisme protein dan asam amino dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari saluran pencernaan. Protein dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus dikatabolisme menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah. Seperti pada gambar yang ini. Dari asam amino kemudian diabsorpsi dan dibawa ke dalam darah. Asam amino dalam darah dibawa ke dalam hati menjadi asam amino dalam hati atau ekstrasel yang ini. Kemudian dibawa ke dalam darah atau ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan di dalam hati, yaitu intrasel. Dan sebagian dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Sama juga dengan ini, asam amino dalam darah. Asam amino dalam darah yang ini sama juga dengan yang seperti ini. Sama juga dengan yang seperti ini, asam amino dalam darah dibawa ke dalam asam amino dalam hati atau ekstrasel, dan juga asam amino dalam intrasel. Sama juga dengan proses yang di sini, asam amino dalam darah yang dibawa ke dalam hati dikatakan dengan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang dibutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke dalam sel-sel atau asam amino dalam sel. Dan sebagiannya lagi akan tetap di dalam hati atau intrasel.
sebagian cadangan protein dalam tubuh, yaitu bila tubuh kekurangan protein maka asam amino ini akan diubah menjadi protein, dan sebaliknya jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh maka protein dirombak kembali menjadi asam amino, sama juga dengan seperti ini. Kemudian dan asam amino ini juga berfungsi sebagai membentuk senyawa N, di mana senyawa N ini berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen merupakan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Kemudian proses perubahan yang terjadi dalam siklus asam sitrat akan diubah menjadi urea. Perubahan asam amino menjadi asam keton, perubahan asam amino ini berubah menjadi asam keton terjadi dalam siklus asam sitrat. Asam amino yang dibuat dalam hati atau dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Proses anabolisme dan katabolisme terjadi dalam hati dan jaringan. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil katabolisme protein, hasil anabolisme asam amino. Kemudian asam amino dalam hati ini didiaminasi menjadi asam keton dan NH3. Di mana NH3 ini adalah sebuah racun yang membahayakan bagi tubuh. Untuk mengeluarkannya, NH3 ini harus melalui proses siklus urea agar dapat dikeluarkan. Kemudian asam keton ini menunjuk kepada siklus Krebs, di mana siklus Krebs merupakan sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluruh yang terpadu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika memang banyak kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.